Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Nah, maaf kemarin saya nggak update karena ada beberapa urusan pribadi gitu. Oke, kita langsung mulai ke segmen yaitu membedah kosakata dan tata bahasa. Yang pertama yaitu ini guago. Guago itu artinya masa lalu. Guago. Astagfirullah. Guago. Kita mulai ke kalimat pertama. Gua goe museniril maaf. Gua goe museniril buas soyo. Gua goe museniril astagfirullahaladzim. Hari ini aku lagi apa? Gua goe museniril buas soyo. Kita mulai ke ini. Gua go. Gua go itu artinya masa lalu. Ini artinya pada atau ke atau pada masa lalu gitu. Musen itu artinya apa? Il itu artinya pekerjaan. El itu artinya penanda objek. Ini artinya melakukan. Ditambah buada. Buada itu artinya mencoba melakukan. Namun karena ada bentuk lampau jadi pernah. Jadi pernah mencoba melakukan atau pernah melakukan aja, lebih enaknya kayak gitu. Nah, gimana cara ini bentuk informal, membuat kalimat itu informal. Nah, dikasih tanda tanya, jadi dia menanyakan sesuatu si pembicara. Ya. Oke, gimana artikannya? Ayo, 1, 2, 3. Nggak ada subjek, nggak ada partikel topik. Biasanya aku bilang itu pasti ke keterangan benda waktu. Nah, kita artikan bukan pada masa lalu, tapi di masa lalu juga nggak apa-apa, karena ini ada suatu yang kita kerjakan, suatu aktivitas. Jadi di masa lalu kita nggak apa-apa diartikan di masa lalu. Oke, di masa lalu. Musen irel, pekerjaan apa? Nah, ingat, ini musen itu artinya apa? Bukan muot tapi musen. Gunanya musen itu apa? Bedanya, musen ini biasanya digabungkan sama kata benda. Musen. Ini rumusnya kata benda, musen ditambah kata benda. Jadi kayak musen gioi, musen emsik, makanan apa kayak gitu. Emsik kan kata benda, jadi musen emsik, makanan apa. Nah, musen irel, jadi bisa dibilang pekerjaan apa atau masalah apa, tapi lebih enak kayaknya konteks ini pekerjaan apa. Kenapa nanti kita bahas. Rel buas soyo, pernah pekerjaan apa. Di masa lalu pernah pekerjaan apa. Itu enggak terlalu enak gitu ya. Oke. Karena enggak terlalu enak, kita bedah. Ini kayaknya yang bikin kalimat itu memanfaatkan tata bahasa banget. Oke. Kita bedah. Ingat yang irada, sesuatu kata kerja yang berakhir dengan hada itu kita bisa pecah menjadi kayak kata benda plus plus hada. Contohnya kayak ini, irel heda atau irel hada aja kita bikin irel hada. Nah, irel hada sama irada itu sama artinya. Irada. Nah, artinya bekerja. Nih, jadi ini bekerja. Bukan diartikan melakukan pekerjaan, tapi diartikan bekerja. Jadi artinya sama. Nah, kenapa dia memisahkan ini? Kenapa dia mai ini? Karena si pembikin kalimat ini dia memanfaatkan banget tata bahasanya, yaitu dia gunakan untuk musen. Makanya dia pisah. Makanya dia bikin ilnya jadi pisah. Jadi musenir. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kita plek ilhada terus ditambah musen irada kayak gitu,
Ini kalau sesuai dengan rumus ini salah, karena kalau musen itu kan biasanya untuk kata benda, khususnya untuk kata benda. Nah, makanya itu salah. Nah, hebatnya yang bikin kalimatnya ininya dia akalin dengan mungkin karena udah sering sih kayaknya diakalin sama sehingga ilnya kan sebagai kata benda, jadi dia masukin mesin masih fine fine aja, tapi meskipun itu dia artikan bekerja, masih tetap bekerja, jadi gabungnya bekerja apa. Oke, kayak gitu. Jadi konteksnya kita bisa bikin di sini satu kalimat yaitu bekerja apa. Terus ditambahi buat soyo artinya pernah. Jadi pernah bekerja apa. Jadi di masa lalu pernah bekerja apa atau pernah bekerja apa di masa lalu. Kita bisa artikan di masa lalu pernah bekerja apa atau pernah bekerja apa di masa lalu. Ingat SKUP. Keterangan itu terakhir. SPK. Tapi kalau yang tahu yang ikut channel saya kan pasti bilang kata benda waktu pasti lebih diartikan awal terus. Oke, lanjut. Yang di sini ini kan kalimat satu udah tahu kan, gua goe musen irel he buaseyo, di masa lalu pernah bekerja apa gitu. Nah, yang kedua, kalimat kedua imi jinagan siganel gua gorago heo. Imi itu artinya sudah. Ini keterangan sama keterangan jinagan. Jinagan itu jinagada ini artinya melewati, ditambah non karena melewati itu kata sifat, jadi kita diartikan bukan yang sudah. Ini jinagada itu artinya kata kerja, jadi non ini bentuk lampau atau bisa diartikan yang sudah aja, bentuk lampau. Bentuk lampau, jadinya waktu yang sudah terlewati. Nah, waktu yang telah terlewati. Jinagan sigan, ingat seperti yang bisa aku bilang itu kan satu kesatuan aja, jinagan sigan, waktu yang telah terlewati atau sudah terlewati. El ini partikel objek, jadi kita artikan terakhir gua gorago heo. Nah, gua gorago heo. Ayo apa yo? Gua go itu artinya masa lalu, dan rago itu biasa tadi sebelumnya ini gabungan antara irago, ini dari kata irada yang artinya sama kayak ida atau imnida, itu artinya adalah membuat kata benda menjadi predikat. Nah, gua ira ini. Nah, ini ira untuk kata benda yang berakhiran dengan konsonan, dan kata benda yang berakhiran dengan vokal langsung aja ira, jangan ditambah ira lagi tapi ra. Jadi untuk kata benda yang berakhiran dengan konsonan ditambah ira, vokal ditambah ra. Nah, jadi bisa dibilang gua gora ini artinya gua gora predikat, yaitu masa lalu. Nah, goheo artinya itu artinya dengan. Heyo ini bisa diartikan melakukan, aslinya kan melakukan, namun dalam konteks kalimat ini dia menggantikan gomareo. Jadi kalau gomareo itu kan tata bahasa yang artinya mengatakan. Nah, dalam bahasa Korea gomareo itu bisa diganti sama hada, karena hada itu fleksibel banget, banyak artinya, beda rumus tidak masuk, beda arti gitu hada. Jadi dia terlalu overpower, yakin terlalu overpower. Jadi bisa dibilang ini menggantikan mareo. Hada ini dia menggantikan mareo, aslinya itu kan go mareo, artinya mengatakan dalam tata bahasa sesungguhnya. Namun kita bisa masukkan, kita ganti marada jadi heo, langsung hada diganti heo, jadi go heo artinya mengatakan. Nah, yang tadi irada itu biasanya digunakan untuk bentuk percakapan. Jadi irada itu bentuk percakapan, sementara ida ini lebih sering ke bentuk tulisan. Jadi irada kenapa
bentuk percakapan karena ada beberapa konteks dalam kalimat yang lebih enaknya pakai irada, jadi enak pas ngomongnya ya gitu. Nanti kita akan pelajari, kita beda, nanti kalian akan tahu gimana kenapa irada itu lebih enak dalam percakapan sehingga lebih sering digunakan saat percakapan. Oke. Kita bisa dibilang ini mengatakan masa lalu karena subjek kalimatnya nggak ada ataupun topik nggak ada. Nah, yang ini bukan kata benda bentuk waktu tapi keterangan. Dia keterangan. Nah, kita artikan dari ini predikat. Jadi bisa dibilang kalau ini subjeknya itu subjek kepemilikan kedua kayak dia atau mereka. Jadi mereka mengatakan masa lalu adalah waktu. Masa lalu adalah waktu yang sudah terlewat. Nah, ini cuman menegaskan sesuatu. Jadi cuman menegaskan kayak semacam kayak cekel juseo, tolong berikan buku. Joege cekel juseo, tolong berikan buku ke saya gitu. Nah, biasanya keterangan itu yang itu joege cekel juseo. Nah, itu bisa diperhalus dengan keterangan yaitu jom itu kan agak atas sedikit, namun kalau digabung sama ke juseo dia lebih memperhalus, mempertegaskan bahwa dia ngomongnya halus. Jadi joege cegel jom juseo, jadi tolong, please ya, punten ya, tolong. Aslinya artinya tolong berikan buku ke saya, tapi kalau ada jom itu kayak itu kayak lebih halus gitu, punten, kayak ada makna tersembunyi punten gitu, kayak gitu kalau orang Jawa. Nah, yang ini meskipun kan udah terwakilkan ke jinagan sigan itu waktu yang sudah terlewati. Nah, ditambahin ini itu cuman mempertegas, jadi waktu ya emang udah terlewati gitu, ada penegasnya kayak semacam jom ke juseo kayak gitu. Jadi bisa diartikan mereka mengatakan masa lalu adalah waktu yang sudah terlewati. Oke, kayak gitu artinya dalam kalimat ini. Imi jinagan siganel gua gorago heo. Mereka mengatakan masa lalu adalah waktu yang sudah terlewati. Politik, mantap kali bahasanya. Nah, untuk guago itu masa lalu sinonimnya astagfirullahaladzim, kebalik. Sinonimnya yaitu yenal, sementara antonim itu mire. Mire itu artinya masa depan, mire. Mirai niki itu bahasa Jepang, mirai. Mirai bahasa Jepang, mire itu bahasa Korea, artinya sama, masa depan. Terus yang guan ge itu artinya hubungan guan ge. Kita mulai ke kalimat satu. Iren Iren joa guan gega opsemnida. Iren, jadi kita ada agak panjang ngomongnya kayak Iren joa guan gega opsemnida. Iren joa guan gega opsemnida. Iren iil, ini dari kata iil yaitu pekerjaan ini atau masalah ini. Kayaknya masalah ini diartikan masalah ini. Kita bikin aja dua arti, masalah atau pekerjaan. Nah, ini partikel topik. Joa ini artinya, jo itu artinya saya, wa dengan, guan ge itu hubungan, ga ini partikel pelengkap. Karena kenapa? Karena dekat sama kata sifat. Jadi kita bisa bedain mana partikel itu subjek atau partikel pelengkap. Jadi kita bedain mana dekatnya. Kalau dekat sama kata sifat, dia itu partikel pelengkap. Kalau
kalau jauh di sebelah kiri kayak partikel n nih. Nah, dia itu partikel subjek. Jadi kita identifikasikan dari gitu. Dari mana dekatnya atau enggaknya. Letaknya gitu. Oke, ga ini partikel pelengkap, obsumnida itu artinya tidak ada. Nah, gimana artinya? Karena topiknya udah tahu, kita topiknya di sini. Kita mulai di sini. Masalah ini, iiren artinya masalah ini, baru ke predikat, yaitu masalah ini tidak ada hubungan, baru ke sini. Tidak ada hubungan denganku. Masalah ini tidak punya hubungan denganku. Jadi bisa diartikan tidak ada atau tidak punya. Nah, obsumnida. Nah, ini partikel bukan partikel pelengkapan, dia menggantikan partikel objek, yaitu el sama rel. Ingat kembali. Jadi diartikan dari predikat baru ke guan g. Tidak ada atau tidak memiliki hubungan denganku. Terus yang ini 두 사람은 친구에게 연인 관계가 되었습니다. Nah, 두 사람 itu dua orang, partikel topik di sini 친구에서 teman, dari teman, yonin ini artinya pasangan, pacaran kalau nggak salah. Yonin pacaran, guan g hubungan, jadi berpacaran, hubungan pacaran jadi berpacaran. Nah, ga ini partikel pelengkap, jadi dia menggantikan partikel objek. Ga deosoyo artinya menjadi, telah menjadi, karena ada partikel, ada penutup kalimat, ada bentuk lampau, dan oyo ini artinya penutup kalimat bentuk informal gitu. Nah, kita artikan dari mana ya? Jelas partikel topik, karena kan topiknya udah ada. Kita artikan dari sini. 두 사람, dua orang itu menjadi pacar, menjadi berpasangan dari teman. Kok nggak nyambung banget? Dua orang menjadi berpasangan atau berpacaran dari teman. Nah, kok nggak nyambung? Oke, sebenarnya nanti aja sih bahas kayak gini. Kebetulan banget ada kalimat kayak gini. Nah, 친구에서, eso ini sebenarnya bisa menjadi penanda subjek. Jadi subjek. Jadi 친구 ini bisa menjadi subjek karena eso. Jadi ada buku yang pernah aku baca. Jadi ya, untuk subjek itu ada 3, yaitu apa kan? Yaitu partikel i atau ga, dan keso. Keso kan tahu, itu kan bentuk hormat, untuk honorifiknya dari i atau ga. Nah, satu lagi, aku kagetnya itu bukan partikel n atau nen, tapi partikel eso. Nah, partikel eso itu bisa membuat kata benda menjadi sebuah subjek. Tergantung, aku agak lupa, tapi ada situasi yang membuat partikel eso itu bisa menjadi sebuah subjek dalam kalimat. Jadi bisa membuat kata benda yang melekat sama eso itu adalah subjek. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi kita habis topik, kita artikan dari topik dulu kan, dua orang dari teman, kita langsung ke subjek. Dua orang dari teman menjadi sepasang kekasih. Nah, dua orang dari teman menjadi sepasang kekasih, itu kan pas masuk. Dua orang dari teman menjadi sepasang kekasih. Nah, kalau kita artikan dua orang menjadi sepasang kekasih dari teman, itu kan agak kurang enak gitu. Kalau makanan tuh agak kurang garam gitu. Kalau diartikan dua orang telah menjadi sepasang kekasih dari teman. Nah, itu diartikan lebih enaknya dua orang dari teman menjadi sepasang kekasih, telah menjadi sepasang kekasih. Kayak gitu. Nanti kita akan memperdalam, nanti kalau kita ketemu lagi, nanti kita akan memperdalam, yaitu eso yang bisa membuat menjadi subjek kalimat. Oke. Kita note ini. Terus yang sinonim itu artinya persamaan, yaitu sangguan itu artinya hubungan, dan sai hubungan, sama. Sangguan, sai, guan ge itu sama artinya hubungan. Untuk guan sim itu artinya minat, guan sim minat.
Kita mulai dari kalimat pertama, yaitu jonen undonge guansimi opsoyo. Jonen undonge guansimi opsoyo. Oke. Jo ini artinya saya, nen ini partikel topik, undong ini artinya olahraga, ini bisa diartikan pada untuk biasa. Bisa diartikan karena, enggak, ini beda, kayaknya enggak karena ini. Terus enggak, guansim itu minat, ini partikel pelengkap, dan opsoyo ini artinya tidak ada. Kenapa partikel pelengkap? Karena dekat sama opsoyo. Kita mulai. Karena partikel topiknya udah tahu, kita artikan dari sini, yaitu jonen saya, baru ke predikat. Saya tidak memiliki minat pada olahraga. Oke, gampang kan kayak gitu. Saya tidak memiliki minat pada olahraga. Terus yang kedua, nechingunen wemoe guansimi manayo. Nechingu itu artinya teman saya, dan ini partikel topik. Wemo itu penampilan, ini pada, dan guansim itu minat, ini partikel pelengkap, dan manayo itu artinya banyak. Manta, dari kata manta yaitu banyak, ada banyak. Ayo itu artinya penutup kalimat bentuk informal. Ayo. Oke, karena partikel topiknya udah ada, kita artikan dari sini. Nechingu itu artinya teman saya atau temanku. Baru ke predikat, yaitu artinya banyak. Ada banyak minat atau ada banyak minat pada penampilan. Tuh, gampang. Temanku ada banyak minat pada penampilannya. Nah, jadi dia orangnya model banget gitu. Fashion. Oke. Untuk sinonim itu hengmi itu artinya minat. Nah, dan yang ini itu artinya biasanya kayak semacam rumus. Nanti ini bisa dibilang kayak rumus. Nah, untuk rumusnya kayak gini, yaitu kata benda ditambah atau guansim, minat pada kata benda. Jadi kayak gitu, kayak sonpunggie guansim, minat pada kipas angin gitu. Nah, ini partikel objek, dan gajida itu mempunyai. Nah, kenapa pakai kenapa nggak pakai i? Yang di sebelah sini kan pakai i, partikel pelengkap semua. Karena ini kan gajida ini kata kerja. Nah, jadi bisa dibilang lebih sering-sering lah lebih lihat mana yang kata kerja atau kata sifat. Karena nanti akan membedakan ini pakainya atau pakainya i. Oke. Terus yang guanggo itu artinya iklan. Guanggo itu artinya iklan. Kalimat pertama, sinmune inen guanggorel buasoyo. Sinmune inen, ini dibacanya n, ingat, dibacanya nian, karena sangsiet itu kan t ketemu sama nian, jadi dibacanya n. Inen guanggorel buasoyo. Sinmun itu artinya koran. Ini ada, di itta itu ada. Kenapa di? Karena ada itta. Pasti kalau di samping itta itu pasti i, karena ada rumusnya kayak gitu kan, keberadaan. Kalau nya dekat sama keberadaan pasti diartikan di. Nah, dan ini membuat kata sifat menjadi kata kerja ini sebagai bentuk keberadaan. Nah, inen guanggo, bukan keberadaan, maaf, sebagai keterangan. Jadi dia menerangkan sebuah kata benda. Guanggo itu iklan, jadi satu kesatuan di sini. Nah, guanggo itu iklan yang ada, kayak gitu, iklan yang ada. Rel ini partikel objek, dan buasoyo itu artinya melihat. Jadi dalam bahasa Korea itu bisa ditulis, bisa digabungkan kayak gini, buasoyo, nah, ataupun boasoyo. Jadi nggak apa-apa, tapi tetap aja dibacanya buasoyo, meskipun penulisannya dipisah, karena ini masih penulisan zaman dahulu nih. Bahasanya sok tahu aja di zaman dahulu.
Jadi terkadang bahasa Korea itu sering dipisah kayak gini, tapi kalau dibaca sih ya emang digabungin. Kayak contohnya apa ya, hai gombu hea, gombu heo itu bisa kita pecah menjadi gombu hayo yo, gombu hayo yo. Gombu hayo yo itu bisa penulisannya masih benar, cuman kalau kita baca itu nggak, lebih enaknya jangan dibaca gombu hayo yo tapi gombu heo meskipun penulisannya kayak gitu. Nah itu kayak semacam penulisan zaman dulu, jadi belum ada penggabungan antara vokal ini dan itu dalam zaman dahulu tersebut. Oke, kita kembali. Nah, karena subjek kalimat atau topiknya nggak ada, kita langsung ke predikat yaitu melihat. Melihat langsung ke objek, yaitu melihat iklan yang ada di koran. Udah, gampang. Melihat iklan yang ada di koran. Udah, itu doang. Terus yang ini, 내 친구는 광고 모델을 한 적이 있어요. 내 친구 itu artinya temanku tadi. Dan ini partikel topik, 광고 itu artinya iklan, model iklan, model iklan, 광고 model iklan. Ini partikel objek, han itu melakukan, dan nancogi isoyo itu kayak hebuasoyo itu artinya pernah. Artinya untuk itu bisa diartikan nechingu, temanku pernah melakukan model iklan, atau pernah apa ya, pernah melakukan model iklan. Ya emang sebenarnya pernah fashion show, pernah menjadi model iklan. Oke, kayak gitu. Temanku pernah menjadi model iklan. Oke. Karena ya emang ada ini alasan lagi, ada ini bisa diartikan banyak, bisa menjadi juga. Ingat aja rumus yang sebelumnya, yaitu ao heya heyo itu kan harus, itu kan bisa diganti ao heya dueyo. Nah harus. Nah jadi dari tata bahasa itu sehingga hada juga bisa merubah dueda di sini. Hada juga bisa diartikan menjadi. Jadi itu apa ya? Hada itu memiliki banyak arti. Alasannya begitu. Jadi nechingu cok, temanku pernah menjadi model iklan, kayak gitu artinya. Oke, sampai sini aja dulu. Kalau ada pertanyaan tinggal tanyakan aja di kolom komentar. Oke, makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.